畜生，不是怕伤。休想动生出一分一毫！不张老大，在我木兰铁骑之下。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Ariko Top Motor Unity Mortality season keempat episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-31 atau yang ke-155. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin Hanli bersama yang lainnya tiba-tiba saja dikejutkan dengan serangan yang terjadi di luar, di mana ternyata kultus iblis telah mulai melakukan penyerangan. Ini tidaklah diduga oleh semua orang, alhasil Hanli bersama dengan yang lainnya mulai dibawa ke tempat yang aman. Hanya saja Dudong ternyata bukanlah orang sembarangan, melainkan tuan muda dari sekte Xianhuan. Ranahnya sendiri berada pada pembentukan inti tahap akhir. Dudong langsung saja menghabisi Hanli, pasalnya ia mencurigainya. Namun tanpa mereka sadari, Hanli yang dihabisi hanyalah sebuah tipuan yang Yin Yu ciptakan. Sedangkan Hanli yang asli sudah tahu dengan rencana mereka. Ia pun mengikuti Dudong dan Tetua Bei yang ingin mengambil air dari pohon suci. Namun rencana mereka sempat gagal karena bocah naga api datang untuk menghentikannya. Hanya saja ada sosok kuat yang merasuki tubuh Wei. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Pelarian sedang dilakukan oleh Dudong dan Tetua Bei. Semua ini tentu tidak akan pernah dibiarkan oleh Song Yu bersama yang lainnya. Pada akhirnya pelarian mereka pun sempat terhenti. Namun Tetua Bei meminta Dudong untuk pergi terlebih dahulu karena dialah yang akan berhadapan dengan mereka. Pertarungan pun telah terjadi di mana serangan yang Song Yu lancarkan mampu ditahan olehnya. Pertarungan pun telah terjadi di mana serangan yang Tetua Bei lakukan sempat ditahan oleh Song Yu. Hanya saja Dudong ternyata tidaklah pergi sebab dia melakukan serangan secara diam-diam kepada kelompok Song Yu yang mengakibatkan salah satu rekannya meninggoy. Pertarungan terus saja dilakukan, hanya saja kekuatan dari Dudong ini tidaklah main-main. Alhasil mereka pun bisa kembali melakukan pelarian. Sedangkan di sisi bocah naga api, dirinya masihlah berhadapan dengan Tetua Wei yang tengah kerasukan. Dalam pertarungan itu, terlihat kalau bocah naga api sedang mencari sebuah celah supaya dapat memberikan serangan balik kepadanya. Hanya saja berbagai serangan yang dia lakukan, semua itu seakan sia-sia saja. Bahkan sosok ini meremehkan bocah naga api karena kekuatannya tidaklah sehebat yang dia kira. Sebaiknya bocah naga api segera bertarung dengan serius, karena jika tidak pertarungan ini akan dia akhiri dengan sangat mudah. Benar saja dalam pertarungan itu serangan bocah naga api kembali dia musnahkan. Walaupun begitu bocah naga api masihlah memiliki berbagai serangan untuk dapat melakukannya, di mana dia sudah menyiapkan sebuah jebakan untuk bisa menahan pergerakannya. Dengan begini sosok tersebut pun tidaklah dapat pergi kemana-mana lagi. 咱们畜生，不是怕伤。休想动生出一分一毫！ Bagi bocah naga api, semua ini sudah berakhir karena ia hanyalah sosok yang merasuki tubuh seseorang. Hanya saja bocah naga api sepertinya terlalu meremehkan dia, karena bagaimanapun sosok ini tidaklah peduli apakah tubuh Wei bisa menahan kekuatannya. Pasalnya dia akan memperlihatkan apa itu kekuatan sejati Purple Luo kepadanya. Alhasil jebakan bocah naga api dengan mudah dia hancurkan. Sekali lagi sosok ini memberitahu kalau ia tidaklah peduli apa yang akan terjadi kepada tubuh Tetua Wei, karena dia ini sudah tidak ada lagi gunanya bagi sekte. Seharusnya kematian ini merupakan berkah besar baginya. Bocah naga api tiba-tiba saja pergi, pasalnya dia tidak ingin membiarkan Tetua Bai dan Dudong melarikan diri dari tempat ini. Scene berpindah kepada Hanli yang telah berhasil memasuki larangan pada pohon suci. Pada awalnya dia tidak bisa merasakan apapun, sampai ketika ia tiba di titik buta barulah dapat merasakan hal yang luar biasa.
Han Li harus mencari akar binatang roh tersebut supaya dapat pergi dari sini. Hanya saja yang datang kemari tidak hanya dia, namun ada tetua ini juga. Padahal dia itu sudah diperintahkan untuk pergi menjaga parameter, namun malah kemari. Han Li yakin kalau dia juga adalah mata-mata dari kultus iblis. Berhubung identitasnya sudah diketahui, maka tetua ini berencana menghabisi Han Li apapun yang terjadi. Pertarungan langsung saja terjadi. Serangan yang tetua ini lancarkan dengan sangat mudah Han Li atasi. Bahkan seberapa banyak pun serangan yang dia miliki, Han Li masihlah dapat mengatasinya dan terus memberikan perlawanan sampai-sampai membuat pria itu kewalahan. Sadar kalau lawannya adalah kultivator yang hebat, jadi tetua ini mulai memperlihatkan sebuah senjata yang dia ciptakan sendiri. Ini layaknya sebuah meriam energi, yang mana dia pun cukup percaya diri senjatanya bisa mengatasi Han Li. Benar saja, Han Li pun sempat kewalahan untuk bisa mengatasi berbagai serangannya, karena meriam itu cukup unggul dalam pertarungan jarak jauh. Tapi Han Li begitu tenang dan dia pun mengeluarkan tombaknya. Ia langsung saja menghancurkan meriam yang tetua itu andalkan. Selain itu, Han Li juga telah melakukan serang balik kepadanya. Tombak milik Han Li dengan sangat mudah melukai tubuhnya. Tetua ini sungguh tidak menduga Han Li bisa menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Ia pun baru sadar kalau Han Li merupakan sosok yang kuat. Ia tidaklah mungkin berasal dari sekte Luo Yun. Mendengar hal itu, Han Li pun penasaran apa yang dia pikirkan. Ternyata sudah cukup lama Liga Tiandao berantakan. Seluruh kota Tianan bahkan akan menghadapi kekacauan dalam beberapa hari ke depan. Tetua ini tidak akan membiarkan Han Li menyelesaikan misinya. Saat jugalah dia pun mulai berencana meledakkan dirinya sendiri. Akan tetapi sebelum semua itu terjadi, Han Li menggunakan serangga pemakan emasnya untuk menahan ledakan tersebut. Han Li penasaran teknik apa yang dia gunakan karena metode barusan benar-benar melenyapkan seluruh tubuhnya, bahkan juga kantung penyimpanan miliknya. Han Li tidak ingin terlalu memikirkan hal itu karena yang terpenting dia harus mendapatkan apa yang ada di pohon suci. Berhubung ini sangatlah berarti bagi Liga Tiandao, maka akan sangat berbahaya jika sampai jatuh ke tangan orang lain. Setelah mendapatkan apa yang dia inginkan, Han Li sebenarnya ingin pergi. Namun dia itu merasakan ada sesuatu di tempat tersebut. Ternyata di dalam pohon suci terdapat sebuah buku. Han Li pun segera mengambilnya dan ini merupakan sebuah pengalaman dan juga teknik alkimia. Seperti Ding Ling Dong, metode pemurnian Ling Sui Ming dan Xing, dan ada juga teknik modifikasi. Han Li tidak tahu mengapa buku ini ada di sini, sepertinya seseorang sudah menduga kalau hal besar akan terjadi. Setelah semua itu Han Li pun pergi dari tempat tersebut. Sedangkan di sisi lain, Yin Yu bingung apa yang harus dia lakukan. Apakah dia harus menghabisi semua orang yang ada di sana? Sesaat kemudian Han Li pun datang, yang mana dia menyarankan agar Yin Yu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun semua orang sudah melihat bagaimana Han Li diserang oleh Dudong, dan bahkan harus menerima luka fatal. Lantas bagaimana mungkin dia selamat? Han Li pun mengeluarkan Wanchen agar bisa diberikan semua orang di sana, supaya bisa menghapus beberapa ingatan mereka. Selain itu mereka ini harus cepat karena tidak akan lama lagi pertarungan di atas akan selesai. Yin Yu paham, jadi dia pun mulai memberikan mereka obat tersebut. Hanya saja Yin Yu masihlah belum tahu apa sebenarnya tujuan dari Han Li. Berhubung ia tidak fokus, membuat Yin Yu memasukkan begitu banyak pil ke tubuh Chan Shao. Yang mana ketika dirinya bangun, Chan Shao pun merasakan kalau perutnya tidaklah nyaman. Selain itu ada juga beberapa pertanyaan kepada Han Li apa yang terjadi ketika mereka pingsan, karena tiba-tiba saja mereka dibawa pergi. Selain itu wajah Song Yu terlihat begitu kesal akan satu hal. Entah kenapa mereka juga tidak dapat mengingat apapun. Sepertinya Yin Yu terlalu banyak memberikan mereka pil. Sedangkan Momo terlihat mengingat sesuatu. Setelah kejadian itu, kita pun dibawa ke sebuah tempat karena rencana pembersihan telah gagal total. Bahkan beberapa rekan mereka harus menjadi korban. Penjaga ini juga memberitahu mengenai betapa besarnya kerugian yang mereka dapatkan. Hal itu juga akan memicu perang besar. Sebenarnya dirinya takut untuk melaporkan hal ini kepada tuannya,
karena dia itu bisa saja dihukum. Benar saja, saat jugalah tuannya pun menghabisi pria itu karena dia ini kesal lagi dan lagi misi mereka harus gagal. Meskipun gitu, ia tidak ingin terlalu memikirkannya, pasalnya ini masihlah rencana awal. Ia tetap yakin cepat atau lambat orang-orang itu akan tunduk di hadapan Mulan Tianfeng. Sesaat kemudian kita pun diperlihatkan kendaraan yang dia miliki, karena bagaimanapun pria itu akan melakukan perjalanan. 不张闹他，在我木兰铁骑之下。 Tidak terasa 20 tahun sudah berlalu. Han Li masihlah tinggal di sekte Luoyuan. Perlahan namun pasti dirinya sudah mempelajari tingkat keempat dari teknik evolusi hebat miliknya. Dengan berbagai harta yang sudah Han Li dapatkan, dia mampu mempercepat kultivasinya. Han Li juga mempelajari buku peninggalan si Jai dengan sangat baik. Karena dan gitulah nantinya dia bisa melakukan penerobosan dengan mudah. Namun pada akhirnya buku ini sudah habis. Di sini Yin Yu berharap agar tuannya bisa segera keluar dari pengasingan karena dia sudah tidak tahan menjadi Han Li selama 20 tahun. Mendengar keluh kesahnya, Han Li paham apa yang dia inginkan. Ia pun memberikannya sebuah pil supaya Xin Yu tidak bosan lagi. Ia pun segera melaporkan mengenai apa yang terjadi selama 20 tahun ini. Ternyata aliansi 9 negara selatan telah mengalami beberapa kekalahan besar. Sebagian besar wilayah sudah diambil alih oleh orang-orang Mulan. Meskipun mendapatkan tekanan dari berbagai lawan yang kuat, namun Mulan Tianfeng tetap bisa bertahan. Sedangkan aliansi 9 negara justru mengalami kerugian. Selain itu, Tetua Agung Sekte Luoyuan telah berhasil pulih dari lukanya. Tapi ketika dirinya keluar, dia meminta semua orang di sekte untuk kembali ke pegunungan. Perjalanan juga dilarang. Meskipun begitu, ketiga sekte Yunmeng masih begitu kuat untuk dapat dihancurkan. Han Li paham kalau peristiwa yang sebelumnya terjadi seakan-akan ingin ditutupi. Namun ada seseorang yang tidak dikenali telah membocorkan hal itu, yang membuat kekacauan dan kecurigaan muncul di berbagai paksi Tianan. Kemungkinan besar ini adalah ulah dari orang-orang Mulan. Sepertinya orang di balik ini cukup hebat. Yin Yu memberitahu kalau baru-baru ini dirinya cukup dekat dengan Momo. Sepertinya dia itu cukup frustasi sebelumnya karena tidak dapat mengalahkan Xin Fang. Han Li meminta Yin Yu untuk memanfaatkan hal ini supaya dia bisa mengambil teknik alkemis di sekte Luoyuan. Han Li hanya membutuhkan itu supaya dapat dirinya pelajari. Selain itu, daftar bahan sudah dirinya tidak perlu khawatirkan lagi. Yin Yu sudah menduga kalau Han Li akan menggunakan kelinci tersebut untuk ramuannya, karena bagaimanapun Yin Yu juga ingin mencicipinya. Han Li sudah menduga hal ini dan kedepannya dia akan memberikan sedikit kepada Yin Yu. 哎呀，我觉得呀，我都应付过去了。不容有失啊！无需事事汇报。你为何一副这九曲灵神已然通灵，暴殄天物？你说？ Han Li berencana untuk kembali melakukan pengasingan karena bagaimanapun semua persiapannya sudah hampir selesai. Dia juga meminta Yin Yu untuk melakukan apa yang dia minta. Sebab kini Han Li harus fokus dulu. Karena sudah waktunya bagi Han Li untuk naik ke ranah Nation Soul. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Perlahan namun pasti Han Li sudah mulai merasa kalau kenaikannya sudah tidak akan lama lagi. Benar saja, sebuah ledakan kekuatan pun mulai tercipta di sekte Luoyuan, di mana perhatian kini mulai tertuju kepada ledakan tersebut. Ini bukan hal yang sembarangan, melainkan kelahiran dari sosok Nation Soul. Semua orang di sana pun penasaran siapakah yang telah mengalami kenaikan tersebut. 要走到这一步了。猎鹰突破。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.